Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bahasa Sunda Barat, saya akan menyampaikan resume nomor 1 tentang ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama yaitu pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri modul 1. Yang diantaranya apa saja pengalaman belajar yang baru saya diperoleh, dari mana emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar, hal apa saja yang sudah baik dan berkaitan dengan proses belajar, kemudian apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar. Pertanyaan pertama, apa saja pengalaman belajar yang baru saya peroleh? Pengalaman belajar yang baru saya peroleh adalah pengalaman ini saya dapat mendapatkan visi baru dalam pembelajaran informatika. Saya belajar banyak hal, terutama dalam hal penerapan pembelajaran pada murid. Dalam modul ini yang berjumlah sekitar 80 halaman, meskipun saya membaca secara berantak, sedikit banyaknya sudah bisa menggambarkan materi-materi tentang informatika dalam kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua, emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Pembelajaran pada modul ini sangat menarik dan menantang, sekaligus membuat saya khawatir apakah saya dapat menyelesaikan modul ini. Akan tetapi di sisi lain meskipun saya melakukan detail yang sudah diberikan, ada hal baru yang bisa saya dapatkan dalam pembelajaran yang coba saya pahami, dan dalam pembelajaran yang sama sekali berbeda dengan pola pembelajaran yang selama ini saya terapkan di kelas. Kemudian hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar. Hal yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar adalah saya mengidentifikasi aspek-aspek positif yang berusaha saya pahami dalam hal pembelajaran informatika dalam modul ini. Meskipun dalam segi presentasi pemahaman saya tentang materi masih sangat kecil menurut saya masih berusaha memahami apa tujuan besar pembelajaran informatika dalam kurikulum nasional ini. Saya juga belajar mengenai capaian pembelajaran informatika yang diantaranya konsep dasar informatika, konsep berpikir komputasional, dan literasi digital. Kemudian selanjutnya yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar. Dari sisa saya yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran adalah pembiasaan keluar dari zona nyaman. Seperti yang saya tulis sebelumnya, saya tidak terbiasa membaca buku dan tulisan. Dari sisi konten menurut saya, karena kita menganut pembelajaran berdiferensiasi, sebaiknya konten ini dibuat secara bervariasi. Mungkin ada video, ada sumber belajar yang lain. Jadi selain PDF, mungkin bagus juga kalau ada video yang bisa menjelaskan langsung mengenai teori konsep informatika dalam kurikulum merdeka ini. Kemudian selanjutnya pertanyaan pemantik kedua adalah mengenai analisis implementasi modul 1 dalam konteks guru informatika. Jadi ada 4 juga pertanyaannya, bahwa pertanyaan kritis berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi lebih jauh. Kemudian apa wawasan atau insight baru dalam materi yang dipelajari, apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika, kemudian apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan. Langsung saja pertanyaan pertama, pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi. Sebagai guru berharap menyampaikan materi tersampaikan kepada murid. Dalam konteks informatika fase E yang pernah saya hadapi, bagaimana memaksimalkan materi untuk murid yang tingkat pengetahuannya berbeda. Jadi saya mendapatkan kasus ini sudah 2 tahun terjadi, bahwa
siswa fase E yang masuk di SMA itu hampir 50% tidak pernah mempelajari informatika. Jadi ada beberapa memang dari madrasah, adapun dari SMP-nya seperti itu. Selanjutnya, wawasan atau insight baru dari materi yang dipelajari. Wawasan baru yang saya pelajari dari materi adalah penjelasan mengenai teori tentang konsep dasar informatika, berpikir komputasional, dan literasi digital. Selanjutnya, tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika. Tantangan berupa perubahan cara mengajar yang saya lakukan selama ini. Kecenderungan saya itu memakai cara kursus dan ingin mengubah pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada murid untuk lebih menggali kemampuan masing-masing secara terbimbing. Selain itu, bagaimana memaksimalkan pembelajaran dengan aset yang ada pada sekolah. Selanjutnya, apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan? Menurut saya membuka wawasan dan pengalaman guru, diantaranya mengikuti BIMTEK, mencari praktik baik yang diterapkan, dan dalam hal ini learning by doing. Kemudian pemantik ketiga, keterhubungan topik-topik yang dipelajari, diantaranya pengalaman di masa lalu, penerapan di masa mendatang, konsep atau praktik baik yang dilakukan, dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah. Pengalaman masa lalu, pembelajaran TIK atau informatika dengan adanya perubahan kurikulum, menurut saya paling signifikan perubahannya. Ini untuk CP atau KD itu setiap perubahan kurikulum akan sangat berubah drastis. Kemudian yang pengalaman masa lalu saya sebagai guru sudah terbiasa menggunakan konsep kursus. Jadi memberikan pembelajaran yang saya ketahui dan ditumpahkan seluruhnya ke siswa. Kemudian yang kedua, penerapan di masa mendatang. Untuk penerapan pembelajaran informatika untuk yang harus sudah mengikuti konsep kurikulum nasional, yaitu berpusat dan berpihak pada murid, memaksimalkan potensi yang dimiliki murid, dan tentu saja mengubah strategi pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya. Keterhubungan konsep atau praktik baik yang dilakukan bisa dari modul lain atau sumber lain di luar bahan ajar, konsep studi kasus permainan, memaksimalkan ekskul yang ada, membuat program yang berhubungan dengan informatika, membuat tantangan yang berhubungan dengan informatika. Terakhir, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah. Mungkin membuat permainan ice breaking, tutur sebaya, dan berbagi praktik baik. Mungkin itu saja untuk modul yang pertama ini tentang informatika dalam kurikulum Merdeka atau kurikulum nasional. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.